Assalamualaikum Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Handika, saya CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Sijunjung. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan sejawat saya akan mempraktekkan modul 2.3 yaitu bagaimana proses coaching terhadap rekan sejawat kita. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai supervisor atau pengamat. Saya Handika sebagai supervisornya. Sedangkan rekan sejawat saya Jadi Kusnadi akan menjadi coach. Sedangkan rekan sejawat saya yang lainnya Iman SBD akan sebagai coachingnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak John. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak John hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah sehat ya Pak John. Perasaannya Aman-aman saja. aman-aman saja. Oke Pak John, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana proses coaching terhadap teman sejawat. Nanti Pak John akan mempraktekannya. Nah, nanti ada beberapa poin yang akan kita nilai ya Pak John ya. Yang pertama, bagaimana Pak John bisa melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu ada menyatakan tujuan, identifikasi, nanti setelah itu ada rencana aksi, kemudian tanggung jawab dan komitmen. Kita lihat nanti apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya. Setelah itu nanti ada kompetensi coaching yang akan Pak John kembangkan, yaitu ada kehadiran penuh, presence, kemudian ada mendengarkan aktif. Setelah itu bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachingnya ya Pak John ya. Oke. Kemudian kita juga bagaimana Pak John nanti menjadi coach, mengembangkan potensi dari coachingnya sebagai mitra, kemudian bagaimana mengembangkan proses kreatif dari coachingnya. Setelah itu bagaimana meningkatkan potensi dari coachingnya tersebut. Mungkin seperti itu ya Pak John ya. Kemudian kita lanjutkan ya Pak John, dalam seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kompetensi coaching yang mana yang akan Pak John kembangkan? Rencana yang akan saya fokuskan untuk kegiatan coaching ini yaitu tentang kehadiran penuh serta beberapa pertanyaan berbobot. Mungkin Pak sesuai dengan kita ya. Oke. Mungkin Pak John lebih bisa menjelaskan lagi kompetensi yang lebih spesifiknya lagi, pertanyaan berbobot dan kehadiran itu seperti apa? Mungkin pengalaman pembelajaran yang akan dilakukan direncanakan oleh coachingnya. Itu yang akan saya fokuskan. Terutama yang berkaitan dengan beberapa pertanyaan berbobot serta kehadiran penuh dari proses ini. Jadi nanti dalam menyusun perangkat pembelajaran ya, jadi perencanaan sekarang spesifiknya pada perencanaan ya Pak John ya. Jadi indikator kita nanti akan mencapai bagaimana proses coaching dengan alur kita yang berfokus pada menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan aktif dalam berfokus pada perencanaan. Oke. Mungkin itu saja ya Pak John, tahap awal kita. Selamat mempraktekkan coachingnya dengan rekan sejawatnya. Ya, terima kasih. Silakan Pak John. Assalamualaikum Pak Mel. Waalaikumsalam Pak John. Gimana keadaan Pak Iman sehari ini? Alhamdulillah sehat Pak John. Gimana keadaan mengajarnya tadi? Alhamdulillah mengajarnya lancar, aman dan menyenangkan. Begini, sesuai dengan permintaan Pak Mel untuk melaksanakan kegiatan coaching beberapa hari yang lalu. Jadi saya memenuhi permintaan Pak Mel yang berkaitan dengan kegiatan coaching tersebut. Kira-kira apa rencana Pak Mel yang akan Pak Mel sampaikan kepada saat ini kepada saya tentang kegiatan coaching ini? Rencana yang saya ingin sampaikan kepada Pak John pada kesempatan coaching ini adalah yaitu bagaimana mempersiapkan perangkat ajar yang bisa saya gunakan nanti di semester berikutnya agar perangkat ajar ini bisa menghasilkan pembelajaran yang lebih efektif dan menyenangkan lagi bagi siswa kita.
yang jadi fokus kita saat ini yaitu tentang rencana pembuatan perangkat pembelajaran yang lebih baik dari yang saat ini ya. Kira-kira seperti apa perangkat pembelajaran Pak Imran hari ini yang telah dilaksanakan? Perangkat ajar yang saya gunakan hari ini tentu belum masih ada terdapat kekurangan-kekurangan yang makanya saya berharap dengan kegiatan coaching hari ini saya mendapatkan masukan dan ide-ide yang baru yang dihasilkan dari coaching ini yang bisa saya terapkan nanti dalam rencana pembuatan perangkat ajar yang bisa saya laksanakan nanti untuk pembelajaran tahun berikutnya. Gini, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, kira-kira seperti apa perangkat pembelajaran Pak Imel yang Pak Imel miliki saat ini? Perangkat pembelajaran yang dimiliki hari ini tentu sudah sesuai dengan yang disampaikan waktu pembuatan modul ajar ya, yang kita dapatkan baik di dalam kegiatan in-house training. Tetapi saya merasakan tentu ada pembaruan-pembaruan yang bisa dilakukan agar nanti kedepannya bisa digunakan lebih baik lagi dan pembelajaran bisa menjadi menyenangkan lagi gitu. Kira-kira dari yang telah Pak Imel lakukan selama ini, apa yang Pak Imel harapkan dari pembaruan tersebut? Apa yang Pak Imel harapkan? Yang saya harapkan dari pembaruan tersebut tentu agar perangkat ajar ini bisa menghasilkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan lagi, yang lebih efektif lagi nanti diterapkan ketika diterapkan di kelas bersama siswa. Jadi itu tujuan akhir dari Pak Imel ya. Jadi sebuah pembelajaran yang lebih menyenangkan dari yang dilakukan saat ini untuk pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih. Kemudian sesuai dengan keadaan sekolah kita dan kemampuan Pak Imel, apa saja kesempatan yang Pak Imel miliki, apa saja peluang yang kita miliki, terutama di sekolah kita ini, yang kira-kira Pak Imel bisa mencapai keinginan Pak Imel tersebut. Iya, peluang-peluang yang didapatkan atau kesempatan yang bisa dapatkan di sekolah kita hari ini sesuai dengan kemampuan diri saya sebagai guru dan kemampuan siswa itu cukup besar ya, karena kenapa dalam proses kita membuat perangkat ajar tentu kita ada saling berkomunikasi dan lain sebagainya dengan didukung oleh teman-teman sejawat guru yang ada yang guru penggerak yang bisa kita menjadi bahan diskusi dalam menyusun perangkat ajar kita untuk keberhasilan ke depannya. Gini, itu kan dari luar. Iya. Nah, sekarang yang dari dalam diri Pak Imel dulu. Iya. Apa yang Pak Imel tadi kan Pak Imel sudah memperlihatkan modul kepada saya. Iya. Nah, coba sampaikan apa kegiatan sesuai dengan modul yang telah Bapak lakukan. Oke. Sesuai modul yang saya sudah buat, saya membuat satu modul dengan metode pembelajaran yaitu metode tutur sebaya. Kenapa saya menggunakan metode tutur sebaya itu? Agar memotivasi siswa itu untuk melihat temannya yang menjadi tutor bagi dirinya, menimbulkan motivasi bagi siswa agar bisa menjadi tutor juga ke depannya bagi teman-teman yang lain. Jadi terciptalah saling berkolaborasi dan saling berbagi di antara siswa tersebut. Sekarang begini, berarti Pak Imel sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang telah sesuai dengan modul yang telah Bapak Imel bikin, ya kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya,
Dari seandainya saya membuat skala angka 1 sampai dengan 10, kira-kira sampai angka berapa yang Pak Imel rasakan, kepuasan yang Bapak Imel rasakan, atau penilaian Pak Imel sendiri terhadap diri Pak Imel, kira-kira sampai angka berapa? Berarti skala yang sesuai dengan keadaan diri saya sendiri hari Ya. ini ya Pak ya, yang sudah dirasakan. Dari 1 sampai 10 mungkin saya merasa diri saya berada di skala 7 Bapak. 7 ya. Iya. Jadi kalau skala 7 berarti ya cukup puas lah ya, Iya. tapi mungkin Pak Imel mungkin ingin lebih baik lagi, Iya. mungkin seperti itu ya. Iya, oke. Setelah Pak Imel melaksanakan tersebut, dari kondisi Pak Imel sekarang saat ini, apa kendala yang Pak Imel rasakan? Apa rasa kendala yang dirasakan? Dari kendala yang ditemukan dari penerapan metode tadi ya Pak ya. Ternyata dalam penerapan metode tutor sebaya tersebut, yang tujuan akhir kita adalah menggunakan metode tersebut adalah untuk memotivasi siswa dalam awalan kita ya Bapak ya, agar bisa bersaing menjadi tutor. Ternyata dalam penerapannya itu ditemukan siswa itu bukan termotivasi, malah mereka menganggap remeh teman yang menjadi tutor gitu kan. Jadi pembelajaran menjadi tidak menjadi kondusif, sehingga dari itu temannya yang menjadi tutor itu malas menjadi tutor, dan karena dianggap remeh oleh temannya, dan teman-temannya yang ditutori itu malas bertanya kepada teman yang menjadi tutor kebayanya. Oh, seperti itu. Oh, jadi begini. Kalau kan sudah tahu kelemahannya sama Pak Imel kan? Iya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, apa kekuatan yang Pak Imel atau kemampuan yang Pak Imel miliki untuk bisa mengurangi hal yang tadi yang menjadi kendala tadi menurut Pak Imel? Oke, mungkin kemampuan atau kekuatan yang bisa saya kembangkan ke depannya dalam mengatasi permasalahan-permasalahan dari kelemahan dari satu metode itu adalah mengkombinasikannya dengan metode lain atau media-media pembelajaran lain. Seperti pada pertemuan berikutnya dikombinasikan dengan metode bermain game atau apa ya, agar kejenuhan ketika pembelajaran tutor sebaya itu dianggap remeh temannya, jadi malah dengan dihadirkan dengan permainan-permainan game, maka akan lebih semangat lagi pembelajaran itu. Itu rencana Pak Mel Iya, ya? itu rencana Kira-kira kedepannya, Pak. Menurut Pak Imel itu bisa nanti menaikkan, istilahnya kan sekarang 7 skala Iya, Pak Imel iya. kan? Iya. Jadi kan rencananya mungkin menaikkan sampai Ya, tentu kalau skala kita ingin setidaknya sampai 8, 9, pada proses berikutnya sampai 10 puncak. itu yang Bapak Imel rasakan, Iya. inginkan untuk Iya, mencapai mungkin skala sampai yang pas Iya, sampai 10. sempurna lah Iya, berarti ya. sempurna. Kira-kira keadaan kondisi sekolah sekarang serta rekan kerja, kondisi Pak Imel sendiri itu kira-kira ada enggak hal yang lain yang bisa mendukung atau membantu Bapak untuk bisa meningkatkan kemampuan tadi itu, baik yang mungkin menjadi 8, 9, baik 10 dari ya. sampai 10, baik dari rekan sesama guru atau alat-alat atau media-media yang disediakan oleh sekolah. Apa kira-kira yang bisa Pak Imel kondisikan, Pak Imel paparkan untuk menaikkan skala tersebut? Alhamdulillah di sekolah kita tentu kita sama rekan sejawat guru Bapak tentu saling mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Terutama nanti saya bisa mengkondisikan dengan guru Bu Endang dengan guru BK-nya untuk mengetahui lebih jauh kondisi anak-anak kita. Karena yang mengetahui itu kan guru BK yang lebih spesifiknya bagaimana keadaan siswa, kemampuan siswa. Jadi dengan berkolaborasi dengan guru BK nanti saya bisa mendapatkan masukan tambahan yang bisa diperoleh oleh guru BK
tentang informasi dalam keadaan siswa-siswa kita nantinya, sehingga sudah mendapatkan informasi keadaan siswa kita, bisa menyesuaikan metode yang akan kita gunakan ke depannya. Jadi itu rencana Iya, aksi yang itu ingin rencana. dilakukan ya. Menurut Bapak Imam itu mungkin bisa dilaksanakan. Ya, bisa dilaksanakan, dan itu pun dukungan itu pasti akan penuh diberikan oleh teman-teman rekan guru. Ya. Mungkin sudah cukup baik kalau rencana aksinya seperti itu. Nah sekarang yang jadi pertanyaan juga bagi Pak Imel dan saya ya. Berapa waktu yang kira-kira bisa Pak Imel butuhkan dalam melaksanakan rencana? Berapa lama waktunya kira-kira dalam melaksanakan rencana itu? Waktu yang saya rencanakan untuk mencapai apa yang kita inginkan tadi itu adalah, saya perkirakan mungkin 1 sampai 5 minggu dalam penerapannya. Agar kalau saya pikir kalau 1 minggu itu tidak akan bisa karena terlalu cepat gitu kan, karena kita berproses, sehingga jarak 1 sampai 5 minggu itu adalah waktu yang menurut saya paling baik, paling sempurna dalam mencapai apa yang kita inginkan tadi. Saya pikir rencana aksinya sudah cukup baik. Sekarang balik lagi ke diri kita ya, ke diri Pak Imel, ke diri nanti peserta didiknya. Kira-kira kita berkira-kira dulu karena nanti akan kita laksanakan menurut Pak Imel 4 sampai 5 minggu. Ukurannya lagi. Ukuran keberhasilan, seberapa berhasil yang menjadi ukuran Pak Imel dalam merencanakannya. Apa ukurannya dulu? Ukuran keberhasilan setelah kendala tadi kan Pak Imel sudah menyampaikan masalahnya ini anak-anak tidak malah tidak menjadikan tutornya sebagai guru, malah cenderung bermain-main. Nah sekarang setelah Pak Imel melaksanakan rencana aksi, ukuran keberhasilannya kira-kira apakah cukup dengan yang tadi yang anak itu berubah atau seperti apa? Tentu kita mengukur keberhasilan kita itu adalah dengan terlaksananya pembelajaran menjadi yang lebih efektif dan kondusif lagi. Seperti yang saya sampaikan tadi, dengan tidak hanya menggunakan satu strategi atau metode pembelajaran saja, akan tetapi agar terberhasilnya lagi pembelajaran itu dengan rencana pembelajaran yang kita buat, tentu kita bisa mengkombinasikan dengan metode atau dengan media-media yang tersedia pada hari ini, sehingga jauh lebih efektif untuk mendukung pembelajaran yang akan kita laksanakan di kedepannya. Cukup berat ternyata ya, mungkin sudah cukup berat ya kalau dilakukan kita, karena saya lihat kondisi saat ini merubah seseorang itu kan perlu waktu. Nah sekarang apa komitmen seperti apa komitmen yang bisa Pak Emil lakukan untuk melaksanakan rencana aksi tersebut? Bentuk komitmennya adalah satu, tentu dengan membuat metode perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi dengan memakai metode dan media pembelajaran yang lebih baik lagi. Seterusnya adalah berkomitmennya tidak hanya berhenti kepada diri saya sendiri. Apa yang saya dapatkan nanti kita akan kembangkan baik kepada siswa maupun kepada rekan sejawat, agar apa yang kita kembangkan hari ini bisa terus-menerus meningkat ke depan. Dengan komitmennya tentu tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan tadi. Tetap komitmennya berarti lebih kurang 4 sampai 5 minggu. Dengan harapan nanti ada perubahan dari proses pembelajaran yang dilakukan. Sekarang bentuk nyatanya lagi. Bentuk nyata, kalau sekarang kan modulnya Bapak lihat kan seperti ini. Nah sekarang
bentuk nyata yang akan Pak Mel lakukan setelah ini apa? Bentuk nyata tindakan yang dilakukan setelah ini, setelah rencana aksi ini kita buat. Bentuk nyatanya adalah nanti kita akan melahirkan rencana pembelajaran berupa modul yang lebih sempurna lagi. Dengan itu kita saling berbagi kepada kepada rekan sejawat guru, kepada siswa, dan kepada tenaga pendidikan agar agar satu komponen itu komponen-komponen yang ada di sekolah itu saling mendukung untuk keberhasilan pembelajaran pada kesempatan berikutnya. Ya. Dan mungkin satu lagi masukan dari saya, karena ini sudah berupa rencana aksi, mungkin lebih baik lagi modulnya Pak Imel masukkan rencana-rencana yang tadi itu di dalam modulnya ya. Mungkin itu yang lebih baik karena ada rencana memasukkan metode-metode yang baru kan, nanti masukkan ke modulnya. Mungkin itu yang bisa disampaikan dalam coaching ini. Terima kasih banyak. Saya pikir sudah sangat baik, sangat bagus apa yang disampaikan. Serta betul, saya lihat tadi beberapa lama membaca modul yang telah Pak Imel serahkan ke saya. Saya pikir sudah cukup baik juga, apalagi ditambah dengan hal yang baru. Dan mudah-mudahan nanti rencana aksinya bisa tercapai. Dan apa yang Pak Imel inginkan, ya kalau misalnya sekarang 7 menjadi berikutnya menjadi 8-9 kan memberikan kepuasan tersendiri kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam coaching ini. Saya berharap nanti mudah-mudahan ada kepuasan dari Pak Imel dan sangat bagus, saya lihat sangat bagus perubahan yang dilakukan. Hanya sekian ini. Terima kasih Pak John atas coachingnya hari ini. Alhamdulillah saya mendapatkan tambahan masukan-masukan yang baru dari Pak John agar bisa lebih berkembang ke arah yang lebih baik ke depannya. Selamat kepada Bapak Imel juga Pak John, sangat luar biasa sekali praktek coachingnya. Tadi saya sangat memberikan apresiasi kepada kedua bapak yang telah mempraktekkan. Menurut saya sudah sangat luar biasa sekali. Kemudian tadi sudah pertanyaan-pertanyaan juga sudah kita identifikasi pertanyaannya sangat-sangat berbobot, yaitu meningkatkan kompetensi coachingnya ya, sebagai bagaimana merencanakan pengembangan rencana aksinya dan tindak lanjutnya. Saya terlihat tadi. Kemudian tadi juga solusi-solusi yang diberikan sudah menemukan titik temunya, seperti ada kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian pemanfaatan tadi dari lingkungan sekolah ya, kemudian kreativitas anak, kemudian kompetensi dari guru sendiri juga dapat menggunakan games. Kemudian secara keseluruhan saya sudah sangat melihat sudah bagus ya kepada Pak Joni seperti itu. Mungkin Pak Joni bisa menceritakan lebih apa sih yang itu kan dari saya Pak Joni, mungkin Pak Joni bisa menceritakan apa yang coaching yang telah langkah-langkah coaching yang telah sesuai menurut Pak Joni yang telah Pak Joni lakukan tadi. Sebenarnya sesuai dengan aturan yang telah Pak Andika sampaikan tentang alur kita. Jadi saya beserta coachingnya menyusun, saya terutama menyusun bagaimana alur kita itu berjalan dengan baik. Yang tujuannya apa, tujuan dari pertemuan coaching ini, kemudian identifikasi masalahnya telah dilakukan tadi, apa identifikasi yang dialami oleh Pak coachingnya. Kemudian baru apa kira-kira saya tanyakan, ini berdasarkan kemampuan coachingnya juga, biar coachingnya yang bertindak, apa tindakan aksi, rencana aksi yang akan dilakukan untuk perbaikan beliau. Nah setelah itu mungkin ini saya minta, mungkin ini sangat penting juga ya, tanggung jawab komitmen dari coachingnya dalam melaksanakan kegiatan tersebut, rencana aksi tersebut. Itu ya Pak. Terima kasih Pak Joni. Ya benar, tadi saya sudah melihat menurut sesuai dengan alur ceritanya sudah sesuai. Tadi ada tujuan yang disepakati tentang membuat perencanaan pembelajaran yang lebih baik lagi, lebih aktif lagi dalam berpihak kepada murid. Kemudian tadi ada identifikasi masalah ya.
kemudian membuat bagaimana siswa aktif. Tadi sudah ada kolaborasi antar siswa, kemudian ada games tadi ya, berarti sudah identifikasi masalah, kemudian ada solusi-solusi rencana aksinya tadi ya, mengikuti kolaborasi dengan rekan sejawat, dengan guru BK dan lain-lainnya. Juga ada potensi sekolah tadi ya, potensi sekolah segala yang ada, berarti memang sudah clear rencana aksinya. Pak Joni juga bisa mengarahkan pada sebagai coach, mengarahkan kepada coaching, dan coachingnya juga bisa mengarahkan tindak lanjut yang jelas. Kemudian tentang tanggung jawab dan komitmen tadi juga saya bisa melihat di sini ada komitmen yang jelas, tidak muluk-muluk, tahu pasti diberi waktu tadi, ada waktu yang jelas 5 minggu tadi. Jadi di sini berarti ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sudah sesuai dengan alur ceritanya. Juga kompetensi tadi, kompetensi coach sebagai coach, Pak Joni sudah memang benar memberikan fokus perhatian, kehadiran penuh, membimbing coachingnya dengan baik, memberikan solusi, kemudian mendengarkan dengan aktif setiap unek-unek dari coachingnya. Juga Pak Joni juga memberikan saran-saran yang sudah sesuai dengan jawaban yang diinginkan oleh coachingnya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot juga, bagaimana rencana aksinya, tindak lanjut, kemudian kepastian waktunya juga. Menurut saya seperti itu sudah sesuai dengan kompetensi kita ya Pak Joni. Menurut saya dari skala 1 sampai 4 ya, kira Pak Joni sudah berada di skala yang mana tuh ya? Kalau menurut Pak Joni? Skala 3. Skala 3. Alhamdulillah ya Pak Joni. Menurut masih saya banyak yang harus diperbaiki. Iya, menurut saya banyak yang perlu diperhatikan lagi ya Pak Joni. Menurut saya juga sudah luar biasa sekali. Kalau skala 1 sampai 3 ya, 4 menurut sudah 3 itu sudah terpenuhi menurut saya sama Pak Joni. Mungkin itu saja Pak Joni. Itu Pak Joni sudah menyampaikan telah tercapai ya alur ceritanya juga, kompetensi inti coaching juga sudah. Kemudian saya sudah dukung dengan data-data tadi yang sudah saya catat, apa yang telah Pak Joni lakukan dengan Pak Imel praktek coachingnya. Kemudian rencana Pak Joni, kompetensi apa lagi yang nanti selanjutnya yang akan Pak Joni tingkatkan? Kalau sekarang dari TBM ya, berikutnya mungkin dari asesmen ya. Asesmen. Iya, tadi kan skala 3 mungkin bisa Pak Joni akan tingkatkan ke skala yang 4 ya. Oke Pak Joni, terima kasih Pak Joni, Pak Ima atas kerjasamanya dalam mempraktekkan praktek coachingnya. Saya ucapkan terima kasih. Demikianlah Ibu Bapak praktek coaching kami pada hari ini. Semoga Ibu Bapak mendapatkan ilmu dan terinspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.